Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, melanjutkan tentang keutamaan bertaubat dan beristighfar. Kemarin sudah sampai nomor 2. Saya diulang sedikit. Yang pertama, orang yang mau bertobat, beristighfar, dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan at-taib minadz dzanbi, orang yang mau bertaubat dari dosanya, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Karena kalau mau bertobat, tobatnya diterima, nah maka pada dasarnya dia sudah tidak berdosa, dosanya diampuni. Karena tidak semua orang mau bertobat, mau beristighfar. Seseorang yang melakukan dosa, dia mengakui dosanya, kemudian beristighfar, bertaubat, nah maka juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikut, balasannya adalah surga. Orang yang mau bertaubat, dalam surat Ali Imran ayat 135 136, walladzina idza fa'alu fahisyatan, dan orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan yang keji, au dzalamu anfusahum, atau dia berbuat aniaya terhadap dirinya, berbuat zalim, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Nah ini diantara sifat orang yang beriman. Kalau dia berdosa, dia segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Bukan hanya sekedar ingat kalau berbuat dosa, tapi juga segera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, lidzunubihim, atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa, bisa mengampuni dosa illallah, kecuali Allah. Jadi yang bisa mengampuni dosa ya hanya Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus dalam berbuat dosa. Ini kalau berbuat dosa dia segera berhenti, kemudian dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, wa hum ya'lamun, dan dia tahu bahwasanya Allah akan mengampuni dosanya ketika dia mau beristighfar. Nah maka orang yang demikian itu apabila melakukan perbuatan dosa, kemudian dia segera beristighfar kepada Allah, nah maka ulaika, nah mereka itulah jazauhum, balasan bagi mereka, maghfiratum mir rabbihim, nah maghfirah, ampunan dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatun, dan surga tajri min tahtihal anhar, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka
kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal kebajikan. Kalau berbuat dosa, segera beristighfar. Nah, itulah sebaik-baiknya pahala balasan bagi orang-orang yang melakukan istighfar. Hadis yang sudah kita sebutkan di awal, bahwasanya setiap anak Adam, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau bertaubat, mengakui dosanya, dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia tidak berjanji akan mengulang perbuatan dosa. Berikut, orang yang beristighfar membuat setan kecewa, karena ketika beristighfar dosanya diampuni oleh Allah. Setan jadi kecelek, dia sudah menggoda manusia, sudah berbuat dosa, tapi kemudian dia sadar, bertobat, beristighfar, nah maka dosanya juga diampuni oleh Allah. Nah, itu menjadikan setan kecewa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, qala, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, inna iblisa qala li rabbih, sesungguhnya iblis berkata kepada Tuhannya, berkata kepada Allah, bi izzatika wa jalalika, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu, la abrahu uhwi bani Adam, aku akan senantiasa berusaha untuk memalingkan Bani Adam agar tidak taat kepadamu. Jadi iblis dan anak cucunya senantiasa berusaha agar anak Adam itu menyimpang dari ajaran Allah, tidak taat kepada Allah. Di sini bahasanya menggoda kepada anak Adam agar anak Adam tidak taat kepada Allah. Mata matil arwahu fihim, selama roh masih di dalam jasadnya. Di selama roh masih ada di jasad manusia, maka iblis dan anak cucunya tidak akan pernah berhenti untuk menggoda agar manusia itu tersesat. Taqalallahu, maka Allah pun menimbali, fabi izzati, demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la abrahu aghfiru lahum, aku juga akan senantiasa mengampuni mereka, mastaghfaruni, selama mereka mau beristighfar, memohon ampun kepadaku. Nah itu ini. Jadi iblis bersumpah selama anak Adam masih hidup akan selalu berusaha menggoda agar anak Adam sesat. Tetapi Allah pun juga bersumpah bahwasanya selama anak Adam masih hidup, dia mau beristighfar kepada Allah, maka Allah juga akan selalu mengampuni. Nah, maka iblis menjadi kecewa. Aku sudah menggoda manusia, manusia sudah sesat, sudah melakukan maksiat, kemudian tiba-tiba dia sadar, kemudian dia bertobat, kemudian dia beristighfar, nah, ternyata Allah mengampuni, nah, maka dosa-dosanya juga menjadi hilang. Nah itu yang menyebabkan iblis kecewa. Nah, sudah digoda, sudah berbuat dosa, nah ternyata dia beristighfar. Maka jangan lelah-lelahnya, jangan bosan-bosannya untuk selalu beristighfar, karena beristighfar itu bukan hanya ketika kita berbuat dosa, karena kadang kita berbuat dosa juga tidak sadar. Nah maka kapanpun ketika kita ingat, nah selalu membaca istighfar. Yang kemarin hadisnya juga sudah saya sampaikan, bahwasanya Rasulullah meskipun tidak pernah berdosa, tetapi Rasulullah dalam sehari istighfarnya tidak pernah kurang dari 70 kali, kadang sampai 100 kali.
Nah, maka apalagi kita, nah, kita tentunya juga selalu memperbanyak beristighfar kepada Allah. Berikut, Allah akan melancarkan rezekinya. Jadi orang yang mau bertobat, nah Allah juga akan memberikan kelancaran rezeki. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad yang bersumber dari Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, siapa yang senantiasa membiasakan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Nah, dia bersedih, kemudian dia beristighfar, maka Allah akan memberikan kebahagiaan. Allah akan memberikan jalan keluar. Wa min kulli dzikin mahraja, dan dari setiap kesempitan, kesusahan, mahraja, jalan keluar. Wa razaqahu, dan Allah akan memberinya rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah ini di antara keutamaan beristighfar. Kita senantiasa beristighfar. Nah, maka ketika suatu saat kita sedih, nah maka Allah akan memberikan jalan keluar, menjadi senang. Jalannya seperti apa, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Suatu saat kita mengalami kesusahan, nah maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari hadis tersebut, jika kita memperbanyak istighfar kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar. Jika bersedih, maka beristighfarlah, niscaya Allah akan menghilangkan kesedihan itu. Ini keterangannya. Allah akan menambah kesejahteraan di antara keutamaannya. Dalam surat Nuh, fakultu astaghfiru rabbakum, maka aku pun mengatakan kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah Tuhanmu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, maka dengan beristighfar itu Allah akan mengirimkan langit, mengutus langit. Kalau bahasanya mengutus, maksudnya menurunkan hujan. Allah akan menurunkan hujan alaikum midrara, yang deras, tapi bukan deras yang sangat lah, yang cukup lah, yang mencukupi. Kalau terlalu deras, menyebabkan banjir. Midrara, karena bahasa deras dalam bahasa Arabnya juga ada beberapa, ada wabil, ada midrara. Yang sangat deras lagi nanti beda lagi, yang menyebabkan banjirnya pada Nabi Nuh. Kalau itu bukan midrara bahasanya, beda lagi, karena bahasanya banyak istilah deras itu di dalam bahasa Arab. Wa yumtidakum bi amwali wa banina, dan Allah akan membanyakkan bagimu hartamu dan anakmu. Kamu akan menjadi kaya, hartamu akan bertambah, demikian juga anak-anakmu. Bagi yang mungkin sulit mendapatkan momongan, maka diantara anjurannya adalah memperbanyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, ini tentunya adalah janji Allah kepada kaum di bangsa Arab yang waktu itu memang tandus. Maka dengan dijanjikan kebun-kebun dan sungai-sungai, tentu janji yang sangat menyenangkan. Kemudian di dalam surat Hud ayat 3,
wa nistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, kemudian engkau bertobat kepadanya, maka yumatikum mata'an hasanah, maka niscaya Allah akan memberikan kepadamu kenikmatan yang baik, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu. Jadi ini perintah juga beristighfar, bertaubat, maka Allah akan memberikan kebahagiaan, yumatikum mata'an hasanah, Allah akan memberikan kenikmatan yang baik secara terus menerus sampai waktu tertentu. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah juga akan memberikan kepada tiap-tiap orang akan karunia-Nya, keutamaannya. Tapi ingat, wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Sebaliknya, jika kamu berpaling, ini akhafu, aku takut, aku khawatir akan kalian nanti akan mendapatkan azab yang pedih, nanti di hari kiamat, siksa yang pedih di hari kiamat, adzaba yaumin kabir, azab pada hari yang besar. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Masih dalam surat Hud, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum, wahai kaumku beristighfarlah kepada Tuhanmu, summa tubu ilaih, kemudian bertaubatlah kepadanya, yursilis samaa alaikum midrara, bahasanya hampir sama dengan surat Nuh tadi, maka niscaya Allah akan menurunkan hujan darimu, hujan kepadamu dari langit yang deras, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan kepadamu, wala tatawallaw mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, ini nasihatnya Nabi Nuh dan juga Nabi Hud kepada kaumnya. Yang kita tahu Nabi Nuh, Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya, yang Nabi Nuh pengikutnya hanya segelintir orang, sampai Nabi Nuh bosan berdakwah, kemudian berdoa kepada Allah agar kaumnya dibinasakan, maka turunlah hujan yang sangat lebat, yang menyebabkan banjir yang sangat besar di zamannya. Berikut keutamaan orang-orang yang bertobat, beristighfar, menjadi orang-orang yang beruntung. Dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, dan bertobatlah kepada Allah kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, kalau kita mau bertobat, menyesali akan perbuatan dosa dengan beristighfar, tidak mengulangi, maka orang yang demikian adalah nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian dijelaskan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Abdullah bin Busrin, yaqulu, ia bercerita, kala telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntunglah. Di sini beruntunglah siapa, liman wajada, siapa saja yang mendapati fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, sahifah, lembaran-lembaran untuk mencatat amal. Jadi masing-masing orang mempunyai sahifah yang dicatat oleh malaikat. Beruntunglah liman, siapa saja yang mendapati fi sahifatihi, dalam catatan amalnya, lembaran-lembaran amalnya, istighfaran katsira, istighfar yang banyak. Setiap saat kita beristighfar. Setelah sholat minimal 3 kali, setelah sholat nanti ditambah lagi ya kapanpun. Kalau kita memperhatikan, sebetulnya dalam doa sholat kita itu banyak istighfar. Di dalam sujud, di dalam rukuk, di sana ada
doa-doa yang mengandung istighfar nggih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Kalau kita memilih doa itu dalam setiap rukuk dan sujud, nah di sana sudah ada istighfar nggih. Di antara doa rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ghfirli. Nah, di setiap rakaat, nah minimal kita membaca 3 istighfar setiap rakaat kalau kita membacanya itu. Kemudian duduk di antara sujud, rabbi firli warhamni wajburni, nah sudah 4 itu kan, minimal 4 dalam setiap rakaat. Ya monggo, mau dipilih yang mana doa ketika sujud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat Muslim, hadis qudsi, dalam hadis qudsinya, hadis riwayat Muslim nomor sekian, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tuhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sungguh di antara kalian ada yang berbuat dosa di waktu malam juga siang. Wa na'afiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan mengampuninya. Selama kita mau beristighfar, nah maka Allah aghfiru lakum, aku pasti akan mengampuni. Jadi sebanyak, kemarin sudah saya sebutkan, sebanyak apapun dosa manusia, ketika manusia mau menyadari dosanya, kemudian dia bertobat, beristighfar kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Tapi banyak manusia yang tidak tahu, tidak mau bertobat, tidak mau beristighfar karena merasa sudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Nah, dia terus menerus dalam perbuatan dosanya, kemudian tidak mau bertobat. Nah, maka orang-orang yang demikian, nah perlu kita sadarkan, karena dosa sebanyak apapun, kalau dia mau bertobat, mau beristighfar, nah Allah pasti akan mengampuni. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa di antara tujuan penciptaan manusia adalah Allah menjadikan mereka makhluk yang pasti berdosa agar mereka bertobat. Jadi yang namanya manusia itu pasti berdosa, tetapi ketika dia berdosa, dianjurkan untuk bertobat agar dosanya diampuni oleh Allah. Ini hadis kemarin sudah kita baca di atas, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laulam tudnibu, andaikan kalian tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, sungguh niscaya Allah akan menjadikan kalian sirna, cepat meninggal, cepat wafat. Wala jaa biqaumin, kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yudnibuna, yang berbuat dosa, fayastaghfirunallah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, fayaghfirulahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Bukan berarti kita dianjurkan berbuat dosa, dianjurkan istighfarnya. Jadi meskipun tidak berdosa, nah maka kita tetap dianjurkan untuk beristighfar. Yang jelas ketika manusia berbuat dosa itu sesuatu yang wajar, karena memang di dalam jiwa manusia, di dalam diri manusia ada yang namanya nafsu, yang nafsu itu memang senantiasa menyuruh berbuat yang tidak baik. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh untuk berbuat yang tidak baik. Nah, itu adalah ucapan Nabi Yusuf alaihissalam yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf, yang ceritanya ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, yang sebetulnya Nabi Yusuf juga
tergoda karena nafsunya memang menuntun. Nah, andaikan dia tidak mendapat jaminan penjagaan dari Allah, tapi karena seorang nabi, nah sebelum berbuat dosa langsung dicegah oleh Allah. Nah, karena para nabi memang maksum, yang dimaksud maksum adalah terjaga dari berbuat dosa. Nah, itu ya. Didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau kita mau beristighfar, bukan hanya Allah langsung mengampuni, tapi juga didoakan oleh para malaikat. Ya. Dalam surat Ghafir, ya. Alladzina yahmilunal arsya wa man khawlahu, dan para malaikat yang membawa ars, yang memikul ars, karena ars itu dipikul oleh malaikat, singgasana Allah. Wa man khawlahu, dan orang-orang yang malaikat yang berada di sekelilingnya. Jadi ada yang memikul ars dan yang di sekelilingnya yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ada yang memikul aras, ada yang di sekelilingnya bertasbih memuji Allah. Wa yu'minuna bih, dan senantiasa beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna, nah di sini. Dan mereka juga beristighfar, memohonkan ampun lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, wasi'ta kulla syai'in, yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Jadi semuanya tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Wasi'ta kulla syai'in, semuanya berada dalam jangkauan Allah. Rahmatan, dan juga Allah meliputinya dengan rahmatnya. Wa ilman, dan juga dengan ilmunya. Tidak ada satupun yang terlepas dari pengetahuan Allah. Faghfir, nah di sini permohonan malaikat, faghfir, ya Allah ampunilah lilladzina tabu. Ah di sini nggih, ampunilah orang-orang yang mau bertaubat. Wattaba'u sabilaka, dan mengikuti jalanmu. Wakihim adzabal jahim, dan selamatkanlah mereka dari azab jahim, dari azab yang menyala-nyala. Lindungilah mereka dari azab yang menyala-nyala. Kalau doa kita kan wakina adzabannar, doa malaikat wakihim, ya Allah jagalah, selamatkanlah mereka adzabal jahim, dari azab neraka jahim, dari azab yang menyala-nyala. Nah itu guys, doanya malaikat bagi orang yang mau bertobat. Nah, bertobat biasanya pasti diikuti dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian dalam surat Ghafir, Rabbana wa adkhilhum, ini juga masih lanjutannya doa malaikat, ya Allah, dan masukkanlah mereka jannati adnin, ke surga Aden, allati wa'atahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari bapak-bapaknya. Wa azwajihim, istri-istrinya, suami-suaminya. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha mulia, lagi maha bijaksana. Nanti nggih. Jadi ini doanya malaikat masih yang mendoakan kepada orang-orang yang mau beristighfar setelah dosanya diampuni, nah kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Nggih. Berikut, keburukannya akan diganti kebaikan, karena mau beristighfar, nah dosa-dosanya diganti pahala, karena istighfarnya memperberat timbangan kebaikan pada hari kiamat. Illa man taba, nah di antara orang-orang yang berbuat maksiat, nah di ayat sebelumnya illa man taba, nah kecuali orang maksiat itu mau bertobat, wa amanah, kemudian dia kembali beriman kepada Allah.
Tobatnya dibuktikan amila sholihah dengan beramal saleh. Faulaika maka mereka itulah yubadilullahu akan Allah akan mengganti sayiatihim keburukan-keburukan mereka hasanatin dengan kebaikan. Nah, kalau mau bertobat keburukan-keburukannya dosa-dosanya diganti dengan pahala. Wa kanallahu dan adalah Allah Ghafurur Rahimah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itu guys, jadi kalau mau bertobat, nah maka keburukan-keburukannya, dosa-dosanya diganti dengan kebaikan, dengan pahala. Kemudian dalam hadis agak panjang, kita baca aja terjemahnya. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 277 bersumber dari Abu Dzar radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui penduduk surga yang paling terakhir masuk surga. Penduduk surga yang paling terakhir masuk dan penduduk neraka yang paling terakhir keluar. Jadi keluar dari neraka paling terakhir, kemudian baru masuk surga. Seorang lelaki dihadirkan pada hari kiamat, kemudian disebutkan, paparkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya dan angkatlah, sembunyikannya dulu dosa-dosa besarnya. Nah, ini maksudnya perintah Allah kepada para malaikat agar menyebutkan dosa-dosa kecilnya. Maka dipaparkanlah kepadanya dosa-dosa kecilnya, maka dikatakan, engkau telah melakukan ini pada hari ini, melakukan ini dan itu pada hari ini dan begini. Jadi semuanya disebutkan secara rinci. Nah, karena malaikat punya catatan lengkap, maka ia berkata benar. Ia sama sekali tidak mampu mengelak, tidak bisa mengelak karena buktinya jelas, karena catatan malaikat. Sementara ia khawatir jika ditunjukkan kepadanya dosa-dosa besarnya, maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya bagi engkau setiap keburukan yang engkau lakukan digantikan posisinya dengan kebaikan. Nah di sini, di setiap keburukan jika mau bertobat, nah maka akan diganti dengan kebaikan. Maka ia berkata, wahai Rabbku, sungguh aku telah melakukan dosa-dosa yang lain, dosa-dosa besar, akan tetapi saya tidak melihatnya dipaparkan kepadaku di sini. Dia malah ngaku, padahal tadi tidak disebutkan, tapi dia karena merasa sudah diampuni dosa besarku kok tidak ditunjukkan. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga nampak gigi beliau tatkala meriwayatkan hadis ini. Jadi Nabi tertawa karena dia menyadari dosa besarku kok malah tidak disebutkan. Nah ini karena dosa kecilnya sudah disebutkan secara rinci, dosa besarnya malah tidak disebutkan. Berikut menyebabkan terhalangnya azab dunia. Jadi kalau mau beristighfar, nah azab di dunia tidak diturunkan. Dalam surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka orang-orang yang beriman, wa anta fihim, selama engkau Muhammad fihim, berada di tengah-tengah mereka. Di Rasulullah pada waktu itu jaminan kaum muslimin tidak pernah mendapatkan azab. Dalam perang juga senantiasa menang, perang tidak pernah kalah. Kalaupun toh kalah ya tidak sampai fatal. Pernah kalah ya, dalam perang Uhud, kalau saya tidak kalah juga tidak sampai banyak yang terbunuh, cuma dari sisi korban lebih banyak, tidak fatal. Karena pada akhirnya pada perang Uhud, nah, mereka juga bisa mengusir
Ya karena waktu itu ada ketidakdisiplinan sebagian tentara yang sudah dipesan oleh Nabi jangan turun dari bukit ini sebelum orang-orang kafir betul-betul kalah. Tapi karena melihat orang-orang kafir mulai kocar-kacir meninggalkan hartanya, nah sebagian turun. Nah, kesempatan itu diambil oleh orang kafir untuk menelikung. Nah, akhirnya keadaan terbalik, tapi tidak lama. Akhirnya mereka bisa menyusun kembali kekuatan, akhirnya bisa menahan yang tidak sampai kalah fatal, karena mereka waktu itu akhirnya juga bisa mengusir orang-orang kafir dari Uhud. Akhirnya mereka pulang lagi ke Mekah. Nah jemaah rahimakumullah, jadi kali lagi Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, itu menjadi jaminan kaum mukminin tidak akan diazab oleh Allah. Nah, ketika Rasulullah tidak ada, nah Allah memberikan jaminan yang lain. Nah ini, nah di sini, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah di sini, dan sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar. Al-Quran lah ini, Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan mengazab orang-orang yang beriman selama mereka mau beristighfar. Jadi sudah di atas tadi sudah banyak disebutkan hadis-hadisnya. Nah, kita memperbanyak istighfar meskipun kita tidak merasa berbuat dosa, maka beristighfar itu tidak ada kelirunya, tidak ada salahnya. Dia memperbanyak istighfar kapanpun. Rasulullah yang tidak punya dosa sudah dijamin masuk surga, yang selalu saya ulang-ulang, sehari istighfarnya tidak pernah kurang dari 70 kali. Riwayat yang lain menyebutkan 100 kali, padahal tidak punya dosa kan, padahal sudah dijamin masuk surga, tetapi istighfarnya tidak pernah kurang dari 70 kali atau 100 kali. Terakhir sebab masuk surga, ini karena waktunya sudah tinggal 1 menit. Nah meskipun tinggal 1, insya Allah untuk berikutnya lebih saya jelaskan. Yang ini prinsipnya ayat terakhir yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat At-Tahrim ayat berapa ini, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat, maka niscaya Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya. Saya kira demikian karena sudah isya. Nah kita lanjut untuk pertemuan berikutnya, insya Allah akan saya ulang untuk penjelasan terakhir ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.